SEO itu bukan lagi sebuah pilihan. Hai guys, ketemu lagi dengan gue Andika Wijaya Kurniawan. Dan ternyata gue udah lama banget nggak upload di YouTube ya, konten-konten gue yang ada di YouTube. So, ada beberapa hal emang yang lagi gue stop kan konten di YouTube. Karena seperti yang kalian tahu, kalau konten gue di YouTube itu adalah bahas tentang strategi SEO yang bisa diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam strateginya kalian yang juga bermain di SEO. Nah, kalau nggak salah sejak September 2025, kalau nggak salah ya, itu gue stop dulu tuh. Kenapa? Karena algoritma Google sendiri sedang tidak stabil. Ya, algoritma Google tidak stabil. Apalagi Desember mereka melakukan update gede-gedean, ya update core dan juga algoritma lagi. Oke. Nah, kabar barunya adalah di tahun 2026 ini, ya tepatnya di bulan Februari sekarang ini, nggak usah bulan Februari deh, mulai Januari aja ya. SEO itu bukan lagi sebuah pilihan. Ya, jadi buat kalian yang lagi lihat konten ini, yang baru gabung atau mungkin ketemu konten ini, sekali lagi gue jelasin bahwa SEO itu bukan lagi sebuah pilihan. Pilihan dalam arti bisnis perlu SEO atau enggak ya. Jadi memilih gitu loh. Tapi SEO itu adalah sebuah kewajiban. Ya, dengan adanya AI, dengan adanya perubahan algoritma pencarian, dengan adanya algoritma core yang baru, itu membuat ada 3 hal penting yang terjadi di dalam dunia pencarian. Yang pertama, dengan adanya AI, maka udah pasti web lu akan terjadi penurunan klik. Ya, kemudian dengan adanya AI, sudah pasti web lu akan bersaing dengan orang-orang yang mengoptimasikan web mereka terhadap AI juga. Nah, dengan adanya AI, berarti ada kemungkinan web lu akan susah ditemukan. Walaupun ditemukan, anggaplah sudah halaman 1 nomor 1, dan orang akan skip. Ya, kenapa? Karena di era sekarang orang semakin pintar. Sebelum mereka klik ke web kita, mereka akan cari dulu di AI review. Baik itu ChatGPT, Google AI Review, Perplexity, Gemini, dan lain-lainnya. Nah, dari pengalaman gua di SEO ini, yang sempat juga mengalami stagnasi, frustasi, dan lain-lainnya, akhirnya gue ketemu solusinya. Dan ini akan gue bagiin nanti di konten berikutnya aja lah ya. Tetapi di dalam konten kali ini ada pesan penting dari gue, bahwa sejak kita masuk tahun 2026 awal tahun, yaitu Januari, sampai dengan sekarang, ya SEO itu bukan lagi sebuah pilihan seperti yang gue bilang ya. Bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Kalau zaman dulu kita bisa memilih kapan ya menggunakan SEO, pakai gak ya SEO? Kalau sekarang harus pakai. Semua pemilik bisnis, perusahaan harus menggunakan SEO kalau ingin menang di dalam pencarian organik, tepatnya ya. Dan semua pemilik bisnis dan perusahaan harus menggunakan SEO kalau ingin bersaing di dalam dunia AI, pencarian AI. Ya, karena hanya orang SEO yang bisa mengoptimasikan web perusahaan ataupun web bisnis ke dalam AI. Oke. Nah, lalu kalau kita menggunakan Meta Ads atau Google Ads seperti gimana atau seperti apa ke depannya? Itu baru pilihan. Ya, kalau misalnya kalian bisa bersabar, maka gunakan SEO. Kalau bisa bersabar. Ya, karena untuk optimasi itu akan pasti sangat jangka panjang. Ya, tapi kalau misalnya kalian tidak bersabar, ya silakan bakar duit, dan penjualan kalian akan tergantung dengan besar budget iklan yang kalian bidding atau kalian pasang. Nah, solusinya adalah jalankan keduanya. Ya, jalankan keduanya atau pilih salah satu. Kalau kalian pengen penjualnya begitu-begitu aja, ya silakan pilih iklan. Tapi kalau misalnya kalian pengen penjualnya naik, ya pilihannya adalah organik. Ya, organik itu awalnya doang pelan, berakhir dengan unlimited sales atau penjualan tidak terbatas. Tapi awalnya aja pelan. Nah, kalau misalnya iklan awalnya kenceng, habis itu dia stuck posisinya. Ya, posisinya stuck.
Jadi kalau misalnya kalian budgetnya 1 juta contoh, ya dia akan kasih traffic 1 juta, dan itu pun paling cuma 100 ataupun mungkin lebih kurang dari 100 yang akan beli. Dan seterusnya begitu tuh. Ya, di nominal segitu aja angkanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen naikin penjualannya, naikin budget iklan lagi, semakin besar dana lu ya semakin besar lu dapat konsumen. Oke, ngerti ya? Nah, jadi di dalam konten ini gue cuma pengen kasih info aja bahwa buat kalian yang punya bisnis, buat kalian yang perusahaan, sekaranglah waktunya kalian harus cari tim SEO internal sendiri ataupun kalian harus cari SEO agency, bekerja sama dengan mereka untuk mengoptimalkan website kalian terhadap search engine. Ya, percaya aja buta-buta sama gue. Ya, percaya aja buta-buta. Karena udah banyak banget kalau misalnya kalian ngikutin gue dari awal sampai sekarang, udah banyak banget kejadian-kejadian yang gue infokan itu terjadi. Ya, dan udah banyak banget partner atau klien dari IdeaX Digital yang baru-baru ini menyesal karena baru optimasi sekarang, baru kontak ke tim gue sekarang IdeaX Digital. So, itu aja mungkin sampai di sini kontennya. Gue akan sharing lagi tentang konten strategi SEO yang bisa kalian terapkan di konten-konten berikutnya. Iklan udah dipasang berulang kali, kok toko masih sepi melulu ya? Salahnya di mana sih? Tiap hari gue promosi di Instagram, Facebook, tapi pelanggan tetap segitu-gitu aja. Capek banget rasanya. Foto kue gue upload tiap hari loh, tapi kok pesanan masih dikit banget ya? Bingung deh harus gimana lagi. Tips digital marketing dari YouTube udah gue coba semua, tapi hasilnya tetap zonk. Frustasi parah gue jadinya. Udah jualan online, tapi pembeli nggak nambah. Harus gimana lagi? Udah waktunya pakai solusi yang benar-benar terbukti. SEO dari IdeaX Digital.